Allah tidak mungkin membiarkan umatnya menderita. Kenapa hidup kita bisa menderita? Maka kita harus introspeksi ke dalam diri kita. Jangan-jangan kita sendiri yang membuat hidup kita menjadi menderita, yaitu dengan pikiran dan rasa kita yang selalu negatif. Rubahlah pola pikir kita, rubahlah rasa kita dengan ayo bareng-bareng belajar bersyukur. Bedakno antara mengucap syukur dan merasa syukur, karena sangat-sangat jauh berbeda. Contoh, mengucap syukur dan merasa syukur adalah seperti ini. Ketika kita bekerja, kita mendapat gaji, dan kita menampani apa ya? Menerima gaji tersebut, dan mulut kita mengucap alhamdulillah. Tapi rasa kita ternyata terkadang belum bersyukur. Ketika kita menerima gaji tersebut, mulut kita mengucap alhamdulillah, tapi rasa kita bingung. Aduh, deneng gajiannya mung semeni, padahal butuh ini, butuh itu, buat bayar ini, buat bayar itu. Lah yo kurang. Loh, itu berarti itu tandanya rasa kita itu belum bersyukur. Rasa kita itu masih merasa kurang. Rasa syukur dan ucapan syukur itu sangat berbeda. Ketika kita menerima uang, mulut mengucap syukur, tapi rasa bingung. Berarti sejatinya kita belum bisa merasa syukur. Belajar, ayo kita belajar bersama untuk selalu mensyukuri semua yang ada. Akeh alhamdulillah, sedidik alhamdulillah. Ingat, Gusti Allah pasti mencukupi semua kebutuhan kita. Jadi hilangkan rasa bingung dalam diri kita. Karena jika kita merasa bingung, maka hidup kita akan selalu dihantamkan dengan kebingungan dan kebingungan. Tapi jika kita selalu merasa syukur, maka Allah akan mendatangkan keajaiban-keajaibannya, entah dengan cara apa, terserah Allah. Jadi mari kita belajar untuk merasa selalu bersyukur, atau mari kita belajar untuk selalu bersyukur dalam rasa kita. Sekali lagi, tubuh manusia itu memancarkan energi tentang rasa. Jika kita selalu merasa sedih, maka kesedihan itu akan mendatangi kita. Tapi jika kita selalu merasa bahagia, maka kebahagiaan itu akan datang kepada kita. Jadi untuk apa kita selalu berpikiran negatif? Untuk apa kita selalu sedih? Mari kita belajar untuk bersyukur. Cara untuk bersyukur seperti ini. Kita diberi raga ini. Kita harus masuk ke dalam diri, kita harus melihat diri kita. Kita melihat tubuh raga ini. Kita masih bisa berkedip, kita masih bisa bicara, kita masih bisa bergerak. Itu pun bisa membuat diri kita semakin bersyukur. Karena jika mata kita tidak bisa berkedip, atau mata kita tidak bisa melihat, berapa uang yang harus kita keluarkan untuk mengobati mata ini. Jika tangan kita tidak bisa bergerak, berapa rupiah yang harus kita keluarkan. Dan alhamdulillah, sekarang kita masih bisa atau masih sehat, bisa melakukan aktivitas. Itu pun bisa membuat kita atau rasa kita semakin bersyukur. Karena Allah telah memberikan kasih sayang kepada kita yang diberikan cuma-cuma. Dan tugas kita itu hanya untuk bersyukur. Jadi tidak ada kata-kata dersulo. Karena wong dersulo bakal nggawe sengsara, wong sambat bakal nggawe melarat. Tapi wong sing seneng syukur, uripe bakal makmur. Mari kita belajar untuk mensyukuri semua yang kita miliki sekarang ini.
kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nrimo ing pandum. Karena kebahagiaan, ketenangan itu bukan seberapa besar materi yang kita punya, bukan seberapa besar uang yang kita miliki. Kebahagiaan, ketenangan, dan sebagainya itu ada dalam diri kita. Seberapa besar kita bisa mensyukuri semua itu. Jadi patokan materi bukanlah kebahagiaan. Jangan pernah berpura-pura bahagia. Kita berpura-pura bahagia secara fisik, tapi alam bawah sadar kita, rasa kita, pikiran kita selalu memancarkan energi kesedihan, selalu memancarkan energi kesengsaraan. Maka dari pancaran itulah alam ini akan mengirimkan sesuai dengan apa yang kita pancarkan. Sekali lagi, Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi oleh karena itu, mari kita selalu belajar untuk mensyukuri hidup ini. Jangan sampai ada celah ke dalam pikiran kita, energi negatif ke dalam pikiran kita. Buang jauh-jauh dan kita selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah ya Rabbi ya Allah. Kami masih bisa bergerak ya Allah. Saudara-saudara kami di luar sana ya Allah, banyak yang mengeluarkan uang untuk pengobatan tubuhnya. Kita harus belajar bersyukur. Kita harus selalu bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kami diberikan rumah ya Allah. Kami masih mempunyai rumah ya Allah. Karena saudara-saudara kami ya Allah di luar sana ya Allah, ada yang belum bisa membeli rumah ya Allah, masih tidur di pinggir jalan, tidur di kolong jembatan ya Allah. Terima kasih ya Allah, anugerah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jadi kita harus selalu bersyukur. Kita harus selalu melihat ke bawah agar kita mudah bersyukur, dan kita melihat ke atas agar kita termotivasi. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Apa yang membuat diri kita susah untuk bersyukur? Padahal kita saat ini sudah diberikan anugerah yang begitu besar oleh Allah, yang diberikan cuma-cuma kepada kita. Kenapa Allah menginginkan kita untuk bersyukur? Kita susah untuk bersyukur. Kita harus sadar kepada diri kita. Permasalahan itu datang karena diri kita sendiri. Karena pancaran pikiran kita, pancaran rasa kita yang ditangkap oleh alam, dan alam akan mengelompokkan energi tersebut dan akan mengirimkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita pancarkan. Jadi rubahlah pancaran energi kita. Kita harus selalu bersyukur. Buang jauh-jauh rasa bersedih, buang jauh-jauh rasa khawatir. Karena orang beriman itu jauh dari rasa khawatir dan jauh dari rasa bersedih hati. Lantas apa yang harus kita khawatirkan? Karena rukun iman pertama itu adalah percaya kepada Allah. Allah pasti memberi rizki kepada umatnya sesuai dengan takarannya. Allah tidak mungkin membiarkan umatnya menderita. Kenapa hidup kita bisa menderita? Maka kita harus introspeksi ke dalam diri kita. Jangan-jangan kita sendiri yang membuat hidup kita menjadi menderita, yaitu dengan pikiran dan rasa kita yang selalu negatif. Rubahlah pola pikir kita, rubahlah rasa kita dengan berpikir yang positif, dengan prasangka yang positif. Karena kita sendiri yang menarik apa yang ada di luar diri kita untuk datang kepada kita. Jadi jangan pernah kita memberi peluang energi negatif masuk ke dalam diri. Setiap ada energi yang menempel di luar diri kita, kita harus membersihkan dengan cara beristighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita bersihkan. Ketika kita berpikiran negatif, maka kita harus cepat-cepat astagfirullah, 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 astagfirullah. Kita harus memohon ampun karena kita membiarkan pikiran kita berpikir negatif, kita membiarkan prasangka kita berprasangka negatif. Maka kita harus cepat-cepat membersihkan batin kita dan pikiran kita dengan kita selalu sadar, dengan kita selalu memohon ampun kepada Allah. Kita meminta maaf kepada diri kita sendiri. Itulah cara agar kita selalu bersyukur.